Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran dari IPA SMP kelas 9 semester 2. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung di sekolah, Ibu akan menemani kalian melalui video pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing. Di semester 2 kelas 9 kita akan belajar ada 5 bab ya. Bab 6 kemagnetan dan pemanfaatannya, bab 7 bioteknologi, bab 8 partikel penyusun benda dan makhluk hidup, bab 9 tanah dan keberlangsungan kehidupan, bab 10 teknologi ramah lingkungan. Untuk KKM IPA kelas 9 semester 2 yaitu 68. Baiklah, kita akan mempelajari bab 6 kemagnetan dan pemanfaatannya. 1. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Hewan melakukan migrasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian besar hewan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet yang ada di bumi. Medan magnet adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Di dalam tubuh hewan terdapat magnet, maka hewan akan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Fenomena itu disebut biomagnetik. Medan magnet bumi juga bisa membantu hewan untuk menentukan arah migrasi, mencari mangsa, dan menghindari musuh, karena ada sel-sel yang sensitif secara magnetis. Ada beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi, yaitu migrasi burung, migrasi salmon, migrasi penyu, migrasi lobster duri, kemudian magnet dalam tubuh bakteri. Semuanya memiliki magnet yang dapat mendeteksi medan magnet bumi untuk migrasi. Teori dasar kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnetislitos yang berarti batu magnesian dalam bahasa Yunani. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut banyak kandungan magnet yang ditemukan sejak zaman prasejarah. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya seperti magnet magnet ladam atau tapal kuda, magnet jarum, dan magnet batak. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dilambangkan dengan huruf U atau N atau utara atau north, warnanya merah utara, dan kutub selatan lambangnya huruf S atau selatan atau south, warna biru. Jika magnet batang diletakkan di atas gabus yang terapung di atas air, bagaimana arah yang ditunjukkan oleh kutub-kutubnya? Ya, ini ya, magnet diberikan di atas gabus di permukaan air. Maka kutub utara akan menuju arah utara dan kutub selatan akan menuju arah selatan. Jika magnet batang digantung bebas, bagaimanakah arah yang ditunjukkan oleh kutub-kutubnya? Ya, ini digantung pada statif ya. Kutub utara akan menunjukkan arah utara dan kutub selatan akan menuju arah selatan. Kesimpulannya, kutub utara magnet adalah ujung magnet yang menunjuk arah utara saat magnet dapat bergerak bebas. Dan begitu pula kutub selatan magnet adalah kutub ujung magnet yang menunjuk arah selatan saat magnet bergerak bebas. Jika satu magnet batang digantung bebas dan salah satu kutubnya didekati salah satu kutub magnet batang lainnya seperti gambar, apa yang akan terjadi? Nah, ini kutubnya sama ya. Nah, ini terjadi tolak menolak. Ya, ini sama-sama selatan. Kemudian, nah ini juga sama. Ini utara dan utara, maka akan tolak menolak juga karena sejenis ya kutubnya. Nah, kalau sekarang jika satu magnet batang digantung bebas, salah satu kutubnya didekati dengan salah satu kutub magnet batang lainnya seperti gambar. Nah, ini kutubnya berbeda. Ini ya utara, ini selatan. Jadi akan terjadi
tarik-menarik. Jadi kesimpulannya kutub sejenis itu tolak-menolak dan kutub berlawanan jenis akan tarik-menarik. Gambar garis gaya magnet ya, ini gambar garis gaya magnet dan ini magnet jika dipotong. Magnet jika dipotong itu ada sebatang magnet, maka akan terbentuk magnet dengan dua kutub yang sama pula, utara dan selatan. Ini dipotong dua, selatannya menjadi selatan utara, selatan dipotong lagi ada selatan utara, utaranya dipotong menjadi selatan utara, begitu juga dengan ini utara juga menjadi selatan utara, selatannya dipotong dua menjadi selatan utara, utaranya dipotong dua juga jadi selatan utara. Jadi kutub magnet selalu menjadi dua. Kemudian gambar garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara atau north masuk ke kutub selatan. Ini jika digambarkan dengan garis-garis gaya magnet, panahnya ini keluar dari utara masuk ke selatan. Ini jika digambarkan, nah ini akan dari utara ke selatan. Kemudian jika utara didekatkan dengan kutub utara, nah ini maka arahnya panah keluar semuanya. Ini tolak menolak. Jika utara selatan ya didekatkan, maka garis gaya magnet keluar dari utara masuk ke kutub selatan batang magnet yang lain. Magnet elementer ya. Gaya magnet berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Magnet elementer pada magnet benda ini berbaris pada arah tertentu hingga benda bersifat magnet. Jadi ini magnet-magnet elementer yang berada di dalam magnet yang berjajar rapi atau teratur sehingga membentuk magnet. Jika tidak teratur, nah ini magnet elementernya maka tidak memiliki sifat magnet karena kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet tersebut tersebar acak. Magnet adalah benda yang dapat menarik bahan dari besi dan baja. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi dua, feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Diamagnetik yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Paramagnet yaitu benda yang tidak ditarik oleh magnet, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet, satu, dengan menggosok besi atau baja dengan magnet. Penggosokan harus menggunakan salah satu kutub magnet. Penggosokan dilakukan berulang kali dan harus searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Jadi tadi ya magnet elementernya agar teratur ke satu arah. Besi menjadi magnet sementara jika baja menjadi magnet tetap. Jadi ini yang disentuh pertama, ini A ya, A disentuhkan dengan kutub utara. Berputar ini terus searah, ya ini berarti maju ini, ya jadi ini A menjadi kutub utara, ya, dan B menjadi kutub selatan. Karena A yang disentuh pertama, ya oleh kutub utara, maka A menjadi kutub utara, ya, ini besinya menjadi kutub utara dan B menjadi kutub selatan. Apabila magnet elementer telah teratur dan mengarah ke satu arah, dikatakan besi atau baja telah menjadi magnet. Ujung-ujung besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet. Kutub-kutub yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub berlawanan dengan kutub ujung penggosoknya. Jadi ini ya, yang disentuh pertama kan A, berarti A menjadi utara, sedangkan yang akhir B menjadi kutub selatan.
Dan cara yang kedua untuk membuat magnet yaitu dengan induksi. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statif. Maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet, jika didekati dengan paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar. Ya, hal ini disebabkan oleh paku besar yang berada di dalam medan magnet terkena induksi sehingga dapat bersifat sebagai magnet. Secara konsep sama dengan pembuatan magnet dengan cara menggosok atau dililiti kumparan yang dialiri listrik. Akibat dari pengaruh medan magnet, maka paku yang menempel pada magnet permanen memungkinkan posisi magnet elementernya menjadi teratur dan bersifat sebagai magnet. Jadi ini magnet penginduksinya yang mempengaruhi. Ini ada magnet yang mau kita bentuk, ya, besi atau baja. Nah, ini kutubnya akan berlawanan dengan yang didekati. Kalau ini utara, maka yang mendekati ini akan menjadi selatan. Kalau ini selatan, maka akan menjadi utara, berkebalikan. Jadi A menjadi kutub selatan ini, yang B menjadi kutub utara karena ini utara, ini selatan. Jadi yang mendekati utara maka besi atau bajanya jadi kutub selatan di ujung yang dekat. Kemudian cara yang ketiga dengan aliran arus listrik. Caranya besi atau baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh aliran arus searah atau DC, direct current, yang dihasilkan baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Magnet yang dibuat dengan cara arus listrik disebut magnet listrik atau elektromagnet. Ini ada baterainya, kemudian ada kawat, ini dililitkan pada paku. Nah, setelah dialiri, ternyata paku kecil akan menempel pada paku besar ini. Ini akan menjadi magnet atau elektromagnet karena dipengaruhi oleh arus listrik. Untuk menentukan arah kutub-kutub magnet dipakai aturan tangan kanan yang menggenggam. Jadi ini tangan kanan ya. Jari-jari yang menggenggam menandakan arah dari arus listrik. Ya, ini yang menggenggam arah dari arus listrik kan dari kutub positif menuju negatif. Ini positif. Nah, ini naik. Ini turun ke belakang, ini naik. Ya, ini panahnya ke atas. Panah ke atas. Kemudian ibu jari menunjukkan ke arah kutub utara. Ini yang kiri ini kutub utara. Jika arah arus listrik dibalik, maka arah kutub juga sebaliknya seperti pada gambar di samping. Jadi yang ibu jari ini menunjukkan arah utara. Tergantung dari arah aliran listrik ya. Ini aliran listrik dari positif menuju kutub negatif. Kemudian cara menghilangkan kemagnetan ada 3 cara juga, yaitu 1 dipukul-pukul atau dijatuhkan, ya, pakai pukul ini ya, kemudian dibakar hingga berpijar, kemudian yang ketiga dialiri arus listrik AC ya, lawannya tadi DC, maka dapat menghilangkan sifat kemagnetan. Jadi magnet juga dapat sifatnya dihilangkan. Jadi itu tadi penjelasannya untuk tugas IPA kelas 9, yaitu 1. Tuliskan beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. 2. Bagaimana interaksi jika 2 kutub magnet yang sejenis didekatkan dan 2 kutub magnet yang berbeda jenis didekatkan. Yang ketiga, gambarkan garis gaya magnet jika A. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara, B. Kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, dan C. Kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. 4. Jelaskan bagaimana cara membuat magnet dari besi atau baja. Kemudian 5. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Semoga dengan penjelasan berikut dan latihan yang kamu kerjakan dapat
memahami materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing atau menjaga jarak selalu kalian perhatikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.